Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Mr. Julma Tutorial. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat notasi sigma. Di video sebelumnya kita sudah mengenal notasi sigma. Kali ini kita akan mengupas sifat-sifat dari notasi sigma itu sendiri. Oke, kita mulai dari sifat yang pertama. Nah, teman-teman, sifat yang pertama di sini kita punya notasi sigma dari K, kemudian indeksnya I mulai dari 1, kemudian sampai batas atasnya N. Nah, di sini hasilnya adalah N dikali K, batas atas kali konstanta itu. Jadi teman-teman, K di sini adalah sebuah konstanta, teman-teman. Jadi K di sini saya kasih keterangan, ini adalah konstanta. Konstanta ya. Nah, lebih mudah kalau teman-teman saya kasih contoh. Jadi misalkan teman-teman di sini saya punya notasi sigma, saya punya I di sini misalkan dari 1, kemudian di sini 5. Kemudian di sini ada sebuah konstanta, misal saya tuliskan 10, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini tidak ada I, teman-teman. Artinya, kalau teman-teman ganti I-nya berapapun, dia akan tetap 10. Nah, ketika teman-teman ganti I-nya 1, maka hasilnya adalah tetap 10. Kemudian setelah 1, teman-teman ganti I-nya 2 juga tetap nilainya 10. Kemudian teman-teman ganti I-nya 3, sampai teman-teman ganti I-nya 5, berarti ada 5 buah bilangan 10, tetap 10 ya. Nah, ini bisa kita totalkan menjadi 50, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi ini kita jabarkan. Nah, untuk menghitung sebenarnya teman-teman bisa gunakan langsung nanti batas atas dikali konstanta di sini, teman-teman. Jadi hasilnya adalah 50. Tapi teman-teman perlu ingat, perlu perhatikan, di sini I di sini harus bermulai dari 1, teman-teman. Ya, teman-teman ingat dari 1 sampai 5 itu ada 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali 10. Nah, biasanya suka ada pertanyaan yang muncul, bagaimana kalau mulainya dari 2 misalnya. Nah, kalau teman-teman mulai dari 2, misalkan di sini saya buat contoh kedua, teman-teman ganti I-nya dari 2, bukan dari 1. Kalau dari 1, teman-teman tinggal kalikan batas atas kali konstanta itu. Misalkan di sini 5, teman-teman. Ini 10. Nah, kira-kira teman-teman hasilnya berapa? Nah, kalau teman-teman ganti 2, teman-teman dapatkan 10 ya. Ganti 3, teman-teman dapatkan 10. Di sini 10-nya ada sebanyak 4 kali. Jadi hasilnya 40, bukan hasil dari 5 kali 10. Nah, teman-teman di sini saya kasih langkah praktis untuk menghitung yang bukan batasnya dari 1, teman-teman bisa buat seperti ini. Dari 2 sampai 5 teman-teman punya berapa bilangan? Nah, itu kan teman-teman gampangnya begini aja. 5 teman-teman kurangi 2, kemudian teman-teman tambahkan 1. Jadi di sini tambahkan 1, 3. 3 tambah 1 teman-teman hasilnya adalah 4. Jadi untuk contoh ini gitu, karena mulai dari 2, maka teman-teman 4-nya teman-teman kalikan dengan 10. Gitu ya. Jadi di sini teman-teman kalikan 4 kali 10 hasilnya adalah 40. Gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Teman-teman selisihkan batas atas dan batas bawah, kemudian teman-teman tambahkan dengan 1. Kemudian kali konstanta. Begitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman mulainya dari 1, teman-teman bisa langsung aja 5 kali konstantanya. Hasilnya langsung dapat. Bisa ya, itu untuk sifat yang pertama. Oke, kita lanjut untuk sifat yang kedua, teman-teman. Di sini saya punya sigma, I-nya sama dengan 1, kemudian di sini N, di sini ada K. Nah, K di sini sama ya, teman-teman. K di sini adalah sebuah konstanta. AI di sini adalah kalimat matematikanya yang dipengaruhi I itu ya. Nah, di sini K di sini teman-teman bisa pindahkan ke depan. Ke depan notasi sigmanya. Jadi teman-teman kalikan jadinya K dikali notasi sigmanya. Jadi K-nya boleh dipindah di luar. Contoh paling gampang teman-teman saya buat begini. Misalkan saya punya di sini 2N misalnya teman-teman ya. Kemudian di sini saya punya batasnya N sama dengan 1, batas atasnya 10. Nah, untuk sifat yang kedua ini sebenarnya teman-teman hanya perlu pindahkan koefisiennya atau konstanta. Jadi misalnya begini. 2N teman-teman taruh 2-nya di depan, 2-nya di depan sini.
Kemudian teman-teman tuliskan lagi notasi sigmanya. Jadi di sini yang tertinggal hanya N. Begitu teman-teman. Jadi cukup mudah untuk sifat nomor 2, tergantung koefisiennya atau konstanta. Nah, kalau teman-teman punya 2, ya teman-teman pindahkan di sini menjadi 2. Kalau 3 ya 3, gitu ya. Cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke sifat nomor 3. Oke. Sifat nomor 3 begini. Misalkan teman-teman punya sigma I sama dengan 1, batas atas N, di sini ada AI tambah BI. Teman-teman di sini ada operatornya jumlah gitu ya, penghubungnya jumlah. Nah, teman-teman bisa pisahkan menjadi 2 sigma. Jadi teman-teman buat seperti ini. I sama dengan 1 sampai N, AI-nya di sini. Kemudian teman-teman tulis di sini tambah. Kemudian di sini indeksnya I sama dengan 1N, di sini BI. Jadi hanya memisahkan. Jangan lupa kalau di sini tambah, teman-teman di sini juga tambah. Begitu ya. Jadi cukup mudah. Contohnya begini teman-teman. Misalkan teman-teman punya sigma seperti ini. I-nya sama dengan 1. Kemudian di sini 10. Kemudian di sini teman-teman misalkan punya 3N tambah 7 misalnya. Nah, teman-teman hanya pisahkan aja. Jadi pisahkan begini. I sama dengan 1, di sini 10. Teman-teman pisahkan 3N dan 7-nya. Jadi 3N di sini tambah I sama dengan 1. Batasnya sama ya teman-teman ya. Hanya dipisahkan 3N dan 7-nya. Jadi begini teman-teman. Ya, mudah ya teman-teman ya. Mudah banget. Oke, kita lanjut ke sifat keempat. Sifat keempat sebenarnya mirip dengan sifat ketiga. Hanya di sini yang berbeda adalah minus. Kalau di atas tambah, di sini kurang. Jadi kita bisa menggunakan contoh yang sama, teman-teman hanya perlu ganti plusnya jadi minus. Misalkan begini. Sorry teman-teman, ini bukan N ya. Harusnya ini batasnya saya ganti N. Sorry, ini harusnya N ya. Maaf, maksudnya I-nya harusnya N. Di sini juga sama, teman-teman ganti di sini N ya. Kemudian di sini saya punya 10. Teman-teman di sini 3N kurang 7. Nah, teman-teman hanya perlu lakukan pemisahan di sini. Di sini 10, di sini 3N, di sini N sama dengan 1, kemudian di sini 10 juga, di sini 7. Begitu teman-teman. Ya, hanya memisahkan. Saya pikir nomor 3 dan nomor 4 mudah dipahami ya. Kita lanjut ke sifat nomor 5. Oke, sifat nomor 5 begini teman-teman. Misalkan saya punya sigma I sama dengan 1N, di sini AI, kalimat matematikanya ya. Kemudian di sini saya pisahkan menjadi 2 sigma. Yang pertama I sama dengan 1, kemudian di sini batas atasnya menjadi M. Ini masih sama. Tambah kemudian di sini ada sigma yang kedua, batas bawahnya M tambah 1, di atas N, kemudian di sini AI. Nah, ini maksudnya begini teman-teman. Jadi M di sini adalah M di sini nilainya itu ada di antara batas bawahnya, teman-teman. Jadi di antara 1 dan N, teman-teman. Gitu ya. Jadi di antara 1 dan N tuh ada M, misalkan begitu di tengah atau di antara 1 dan N gitu ya. Nggak selalu di tengah, tapi di antaranya. Nah, kalau begitu maksudnya gimana? Nah, saya akan jelaskan dengan contoh. Nah, misalkan teman-teman punya begini. Saya punya I sama dengan 1, kemudian di sini kita punya 10 ya. Kemudian di sini kita punya 3I misalkan teman-teman. Nah, maksudnya seperti ini. Teman-teman bisa buat I-nya sama dengan 1. Teman-teman lihat di sini sampai 10. Teman-teman bisa buat di sini misalkan sampai 6, teman-teman. Ya. Sampai 6. Ini tetap 3I. Nah, kalau teman-teman hanya sampai 6 kan belum selesai sigmanya ya. Di sini kan harus sampai 10. Nah, maka teman-teman lanjutkan di sini. Misalkan I-nya sekarang karena di sini 6, maka di sini 7, teman-teman. Ujungnya di sini adalah batas atasnya adalah tadi yang pertama 10. Maka di sini teman-teman tulis 10. Jadi ini kayak teman pisahkan menjadi 2 ya. Jadi saling berkelanjutan. Bisa dipahami teman-teman? Oke,
Misalkan teman-teman saya pengen ganti di sini menjadi 8 deh. Boleh nggak teman-teman? Boleh. Nah, kalau teman-teman ganti sini 8, maka sekarang di sini bukan 7. Maka di sini kita lanjutkan dari 9, teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi saling berkelanjutan, di sini 8, di sini 9. Kalau teman-teman ganti di sini 4, berarti di sini 5. Gitu. Bisa dipahami ya, cukup mudah teman-teman ya. Oke. Kita sudah sampai sifat nomor 5. Kita lanjut ke sifat nomor 6, teman-teman. Nah, yang ini teman-teman harus perhatikan sifat yang ke-6 di sini. Oke. Teman-teman boleh baca di sini, boleh lihat. Perhatikan dulu bentuknya seperti apa. Di sini ada sigma fx, indeksnya x sama dengan m, mulai dari m sampai n. Nah, di sini ada perubahan. Perubahannya adalah batas bawah dan atas teman-teman tambahkan dengan sebuah nilai yaitu P. Sama-sama P, harus sama. Atas tambah P, bawah tambah P. Nah, yang berubah di sini yang awalnya fungsinya adalah fx, di sini teman-teman ganti menjadi fx kurang P. Berlainan ya, teman-teman, batasnya ditambah P, maka variabel x di sini teman-teman ganti dengan minus P. Jadi saling berlawanan. Kalau teman-teman tambah, maka di sini kurang. Nah, untuk nomor 7 juga sama gitu ya. Jadi 6 sama 7 itu satu kesatuan. Jadi kalau teman-teman di sini yang ketujuh kan dikurang P. Nah, maka di sini fungsinya si variabelnya ditambah P. Kurang menjadi tambah, tambah menjadi kurang gitu ya. Oke. Saya pikir sudah menjawab untuk sifat nomor 6 dan 7. Kalau mau saya berikan contoh begini teman-teman. Misalkan teman-teman, saya ambil contoh yang ini. Misalkan kita punya n sama dengan 1 ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita punya batas atasnya misalnya 5 aja deh. Kemudian di sini kita punya fungsi misalnya 2n tambah 3 teman-teman. Nah, teman-teman mau ganti deh batas bawahnya. Teman-teman mau tambah berapa ya? Tambahkan dengan 1 misalnya. Teman-teman bisa ubah menjadi sini. Teman-teman tambahkan 1, atas juga tambah 1. Gitu ya, tambah 1 di sini. Teman-teman tambah 1, hati-hati di sini. Nah, karena batas-batasnya kita tambah dengan 1, maka fungsi di sini si n-nya, variabel si n-nya kita ubah menjadi n kurang 1, teman-teman. Gitu. Ini pasti sama. Ya. Kalau kita tulis ulang, ini menjadi 6. Ini n-nya kita mulai sekarang dari 2. Ini 2 kali n, 2n minus 2 tambah 3 jadi plus 1, teman-teman. Jadi ini perubahannya, teman-teman. Dan ini bernilai sama, teman-teman. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Kalau di sini teman-teman tambah 1, di sini kurang 1. Nah, gimana kalau kita kurang ya? Sama aja, teman-teman. Jadi untuk nomor 7, misalkan teman-teman punya contoh lagi ya. Saya kasih contoh lagi. N-nya misalkan awalnya 3, di sini kita punya 6, di sini kita punya 4n misalnya. Nah, teman-teman mau ganti batasnya, teman-teman mau kurangin, atau teman-teman mau mulai batas bawahnya dari 1, berarti teman-teman kurangkan dengan 2 batasnya, gitu ya. Berarti teman-teman punya di sini n sama dengan 3, teman-teman kurangi 2, kemudian yang di atas juga kita kurang 2, maka di sini n-nya harus ditambah 2, karena kurang dan tambah. Kalau kita tulis ulang, maka batas atasnya menjadi 4. Ini kita mulai dari 1 sekarang. Maka ini menjadi 4n tambah 8, teman-teman. Begitu. Ya, ini sifat yang ke-7. Saya pikir kita bahas sifatnya sampai yang ke-7. Dan sudah menjawab, teman-teman bisa gunakan sifat ini untuk mengerjakan soal-soal notasi sigma ke depannya. Jadi sifat ini tujuannya untuk membantu teman-teman memudahkan dalam perhitungan notasi sigma. Jadi akan lebih mudah kalau teman-teman pahami sifat-sifat notasi sigma ini. Begitu pembahasan dari saya. Semoga membantu teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu.